Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baik, hari ini presentasi kelompok 1 ya Bun ya, tentang hakikat asesmen. Oke, Bunda. Ya, sudah, monggo untuk kelompok 1 bisa dimulai. Bismillah, tepuk semangat dulu biar enggak tegang. Ya. Bareng-bareng ya, tepuk semangat dulu ya. Meskipun sudah malam tetap harus semangat. Ya. Oke. Yuk sama-sama semua, tepuk semangat. Tepuk semangat yang terbaru, dang dang dang. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ya, biar tidak tegang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Bunda Lulu Mukaromah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini serta para pemateri dan teman-teman semua kelas 5C yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan webinar tentang hakikat asesmen, hakikat evaluasi dan asesmen. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama moderator yaitu saya sendiri Wulan Gustiranda, yang kedua pemateri pertama yaitu Bunda Puput Yuliani, pemateri kedua Bunda Widi Cahyanti Ning Saputri, pemateri ketiga Bunda Muniratul Aini, serta di sini ada co-host Bunda Iip dan host Bunda Elida serta editing Bunda Dewi Fatimah. Adapun susunan acara webinar pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian pemaparan materi, yang ketiga diskusi atau tanya jawab, yang keempat penyampaian dari dosen pengampu, dan kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum menginjak pada pemateri pertama, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit pantun. Teman-teman yang bilang cakep, oke. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, cakep. Hati-hati bila sedang mendaki, cakep. Diulangi, cakep. Mari kita mulai saja
acara ini. Cakep. Cakep. Sebelum mulai acara, kita ice breaking dulu ya teman-teman, supaya untuk melemaskan otot-otot tangan kita. Oke, semua yuk tirukan bersama-sama. Tanganku ke atas, digerak-gerakkan. Tanganku ke samping, digerak-gerakkan. Tanganku ke depan, digerak-gerakkan. Jadi bilang poligon yang tepuk tangan. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu tentang hakikat evaluasi dan asesmen yang akan tentang pengertian evaluasi, asesmen, dan instrumen asesmen yang akan disampaikan oleh Bunda Puput Yuliani selaku pemateri pertama. Kepada Bunda Puput dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian evaluasi dan asesmen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya punya pantun sedikit. Ini pantun pembuka ya. Biar semangat. Nanti kalau saya bilang pantun, nanti kalian jawab cantik ya. Tadi cakep sudah. Ya, sekarang cantik. Cantiknya gini, oke? Oke. Ya, oke, sip. Oke, siap. Malam-malam menggoreng terasi. Cantik. Cantik. Saat makan jangan berisik. Cantik. Saya di sini pemaparan materi. Cantik. Cantik. Semoga bisa seru dan asik. Cantik. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjut tentang pemaparan materi, yaitu yang pertama pengertian evaluasi. Nah, apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai, memahami, dan mengambil keputusan tentang program, tentang proses, dan hasil dari suatu kegiatan. Nah, termasuk dalam konteks pendidikan. Nah, evaluasi lebih luas dan mencakup berbagai macam informasi, baik dari sisi proses maupun hasil pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas dan kualitas suatu program atau kebijakan serta untuk membuat perbaikan atau keputusan. Itu pengertian evaluasi. Evaluasi ini mencakup aspek apa saja, yaitu yang pertama, aspek penilaian terhadap tujuan pembelajaran. Jadi, aspek yang pertama ini penilaian terhadap tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran itu? Penilaian dari tujuan pembelajaran itu apa saja? Nah, itu akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum menentukannya. Nah, yang kedua yaitu tentang menilai pencapaian tujuan pendidikan. Terus yang ketiga yaitu memberikan umpan balik untuk perbaikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, secara umum evaluasi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana suatu proses atau aktivitas mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu pengertian evaluasi. Nah, apa bedanya dengan asesmen? Kalau asesmen, pengertian asesmen ini proses pengumpulan informasi yang lebih fokus untuk menilai kemampuan atau pencapaian peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi ini lebih fokus untuk menilai kemampuan peserta didik, kemampuan pencapaian peserta didik. Nah, asesmen ini seringkali lebih spesifik dan bersifat lebih mendalam dibandingkan evaluasi, serta lebih berfokus pada individu atau peserta didik tersebut.
Asesmen bisa dilakukan melalui tes, bisa dengan tes, observasi, wawancara, atau berbagai jenis pengukuran lainnya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi atau keterampilan yang diajarkan. Asesmen ini berfungsi untuk apa saja? Yang pertama, untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik, untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik, dan sejauh mana kemajuan peserta didik tersebut. Nah, yang kedua, fungsi asesmen ini memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pengajar mengenai proses belajar. Yang ketiga, fungsi asesmen ini untuk membantu dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Ini seperti apakah seorang siswa atau peserta didik ini siap untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang instrumen asesmen. Nah, instrumen asesmen ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam proses asesmen. Nah, kalau yang awal tadi pengertian asesmen, sekarang instrumennya atau alatnya. Nah, instrumen ini dirancang untuk mengukur kemampuan, untuk mengukur pengetahuan, sikap, atau keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan asesmen yang ditentukan. Instrumen asesmen ini bisa berupa berbagai bentuk seperti tes, misalnya tes tulis, atau tes pilihan ganda, tes esai, atau tes praktikum. Nah, yang kedua ini kuesioner, yaitu alat yang berisi pertanyaan untuk mengumpulkan data mengenai sikap atau opini peserta didik. Opini atau pendapat peserta didik. Nah, yang ketiga ini observasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengajar atau evaluator, sebagai evaluator untuk mengamati perilaku atau tindakan peserta didik dalam situasi tertentu. Jadi langsung diamati secara langsung diobservasi. Yang ketiga yaitu portofolio. Nah, portofolio ini koleksi karya atau tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Ya, jadi hasil karya anak. Biasanya kalau di PAUD itu kita cantumkan saat apa ya, rapotan kalau nggak salah ya. Itu kan ada hasil portofolionya, hasil karya anak. Nah, yang terakhir itu wawancara. Pengumpulan informasi ini melalui percakapan langsung untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang peserta didik. Nah, instrumen asesmen ini penting karena kualitas hasil asesmen sangat tergantung pada ketepatan dan kejelasan instrumen yang digunakan. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang valid dan reliable, yaitu yang pada gilirannya dapat digunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran atau mengambil keputusan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Puput selaku pemateri pertama. Sebelum masuk ke pemaparan materi kedua, sebelumnya supaya pemateri tidak tegang, mau saya panggil satu-satu. Sebelumnya, nanti dijawab ya sambil dada-dada. Oke. Mana suara Bunda Wiji? Hai, iya yo. Hai. Mana suara Bunda Aini? Iya yo, kiu. Mana suara Bunda Eli? Iya yo. Mana suara Bunda Iip? Iya yo, kuy. Mana suara Bunda Dewi? Iya yo. Hai.
Mana suara Bunda Puput? Iya, yo. Mana suara Bunda Bulan? Iya, hai, hai. Oke. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman. Ketegangan sudah hilang, marilah kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bunda Wiji Cahyanti Ningsah Putri. Kepada Bunda Wiji dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ulan. Saya hai dulu ya. Hai. Halo. Hello, hello, hello. Hai, hai. Hai. Baik, terima kasih Mbak Ulan, terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Jadi ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang perbedaan antara asesmen dan evaluasi, di antaranya adalah Rustaman yang mengatakan bahwa asesmen itu lebih ditekankan pada penilaian proses, sementara kalau evaluasi itu lebih ditekankan pada hasil belajar dan lebih berpihak kepada evaluator. Kalau di dunia pendidikan mungkin lebih berpihak ke guru, nggih. Terus kemudian ada Stiggins yang menyatakan bahwa asesmen itu lebih berpihak kepada kepentingan siswa. Jadi siswa dalam hal ini menggunakan hasil asesmen untuk merefleksikan kekuatan, kelemahan, dan perbaikan belajarnya. Kemudian ada juga dari Yuliawati yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara evaluasi dan asesmen. Evaluasi merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh. Sedangkan kalau evaluasi adalah program yang menelaah komponen-komponen yang saling berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Kemudian juga ada, kalau dari Yuliawati ini, evaluasi pendidikan itu lebih bersifat makro. Jadi maksudnya meluas dan menyeluruh. Evaluasi program menelaah komponen-komponen yang saling berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Sementara asesmen merupakan penilaian dalam skup yang lebih sempit bila dibandingkan dengan evaluasi. Sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Kumano, yang menyatakan bahwa asesmen hanya menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Ahli lain yang jauh lebih awal, yakni Bapak Harlen, mengungkapkan bahwa perbedaan antara asesmen dan evaluasi itu ada dalam hal metode. Jadi kalau evaluasi itu dinyatakan menggunakan kriteria dan metode yang bervariasi, sedangkan kalau asesmen dalam hal ini hanya merupakan salah satu dari metode yang dipilih untuk evaluasi tersebut. Selain dari itu, subjek untuk asesmen hanya siswa, sementara kalau untuk subjeknya evaluasi itu lebih luas, jadi lebih beragam seperti siswa, guru, materi pembelajarannya, organisasinya juga termasuk untuk siswanya juga. Yulaila Wati juga menekankan kembali bahwa skup assessment hanya mencakup kompetensi lulusan dan perbaikan cara belajar siswa. Jadi hubungannya itu lebih kepada peserta didik gitu. Kalau ruang lingkupnya evaluasi itu lebih luas ditujukan dengan cakupan yang meliputi isi atau substansi proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi kelulusan, pengadaan, dan peningkatan tenaga pendidikan. Jadi kalau yang asesmen itu lebih sedikit ruang lingkupnya, tapi kalau evaluasi itu jauh lebih luas. Karena kalau evaluasi itu juga mencakup yang mendukung pembelajaran siswanya itu tadi. Ini ada perbedaan antara asesmen dan evaluasi menurut para ahli. Jadi
ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Yang pertama adalah Fried dan McIntosh. Asesmen berkaitan tentang sejauh mana anak memperoleh manfaat dari sebuah proses pengajaran. Jadi kalau asesmen itu manfaat dari prosesnya. Sedangkan evaluasi berkaitan dengan efektivitas proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan ini efektif tidak untuk untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri gitu. Kalau menurut Fried McIntosh. Kemudian kalau menurut Lin dan Grunlaut, assessment itu lebih luas dalam hal keberagaman prosedur, memperoleh informasi yang dapat digunakan. Kalau evaluasi itu lebih abstrak dan luas daripada assessment. Kemudian ada terms yang menyatakan bahwa assessment memakan waktu yang lebih panjang karena menyangkut proses yang berkelanjutan, sedangkan evaluasi itu dilaksanakan secara berkala, ada timingnya gitu. Kalau yang menurut ini, asesmen itu lebih terfokus pada mencari data tentang anak didik, sedangkan evaluasi itu dapat lebih luas. Tuh. Maka asesmen dan evaluasi itu bisa dinyatakan sebagai konsep yang sering digunakan dalam konteks pendidikan, namun keduanya berkaitan dengan penilaian. Terdapat perbedaan dalam tujuan, ruang lingkup, dan penerapannya. Ke bawah Mbak Eli, di asesmen di halaman ke-18. Jadi kalau persamaannya, asesmen itu ada di tujuannya yaitu untuk menilai. Keduanya itu bertujuan untuk menilai suatu aspek atau kegiatan. Asesmen menilai kemampuan peserta didik, sementara evaluasi menilai keseluruhan program atau proses pendidikannya. Jadi kalau asesmen itu hanya untuk siswa, tapi kalau evaluasi itu keseluruhan termasuk guru, sekolah, dan program belajarnya, termasuk kurikulum juga. Kemudian menggunakan data. Asesmen dan evaluasi sama-sama menggunakan data. Asesmen sama evaluasi itu membutuhkan pengumpulan data atau informasi sebagai dasar untuk melakukan penilaian. Data ini bisa berupa hasil tes, observasi, wawancara, atau portofolio seperti yang dijelaskan Bunda Puput tadi. Kemudian yang ketiga, persamaannya itu adalah membantu pengambilan keputusan. Jadi tujuan itu juga membantu dalam mengambil keputusan. Kalau asesmen itu digunakan untuk menilai pencapaian individu atau peserta didiknya. Kalau evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan dari pendidikan atau kegiatan pembelajaran. Tuh, jadi next Mbak Ali. Jadi ini ya, kalau perbedaan asesmen dan evaluasi kalau berdasarkan definisi. Jadi kalau asesmen berdasarkan definisi itu proses pengumpulan informasi untuk menilai capaian peserta didik. Sedangkan kalau evaluasi proses pengumpulan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menilai efektivitas suatu program atau kegiatan. Jadi kalau asesmen itu hanya satu arah, tapi kalau evaluasi itu keseluruhan gitu. Kemudian next berikutnya perbedaan asesmen dan evaluasi berdasarkan fokus. Berdasarkan fokus. Jadi kalau asesmen itu fokusnya pada individu, jadi ke siswanya aja. Sedangkan kalau evaluasi itu semuanya, jadi mulai dari programnya, kebijakan, proses pendidikan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya perbedaan asesmen berdasarkan ruang lingkup. Kalau asesmen itu lebih spesifik dan seringkali lebih sempit, seperti menilai kemampuan atau pencapaian peserta didik. Sedangkan kalau evaluasi itu lebih luas dan mencakup berbagai aspek termasuk penilaian terhadap tujuan dan hasil dari keseluruhan
daripada sebuah program pendidikan. Jadi kalau asesmen itu hanya menilai apa yang dicapai anak-anak saat itu, tapi kalau evaluasi itu termasuk pembelajaran yang diberikan gurunya gitu. Apakah yang disampaikan itu ada hasilnya atau tidak? Misalnya contoh ini kita pakai program ini, program membaca tanpa mengeja misalnya gitu kan contohnya. Dari program ini tuh bagus tidak? Apakah anak-anak cepat membaca atau tidak? Nah, itu ketemunya itu dari evaluasi itu tadi. Kemudian kalau perbedaan asesmen dan evaluasi berdasarkan tujuan, kalau asesmen itu hanya menilai perkembangan atau kemajuan anak-anak aja. Kalau evaluasi itu menilai efektivitas dan kualitas suatu program atau kegiatan pendidikan. Kemudian berikutnya, perbedaan asesmen dan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Jadi kalau asesmen itu biasanya dilakukan secara lebih sering, baik secara formatif maupun sumatif selama proses pembelajaran. Jadi berulang. Kalau evaluasi itu dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan sebagai penilaian menyeluruh terhadap hasilnya. Contohnya itu penilaian akhir semester kayak gitu itu. Terus selanjutnya perbedaan asesmen dan evaluasi berdasarkan hasil yang diperoleh. Kalau asesmen itu hasil asesmen itu memberikan gambaran tentang pencapaian individu, misalnya nilainya, kemampuan, atau keterampilannya gitu. Kalau evaluasi itu memberikan gambaran tentang sejauh mana program atau kebijakan hasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Program ini tujuannya agar anak bisa membaca. Apakah ini mencapai atau tidak gitu. Itu didapat hasil yang diperoleh itu bisa dilihat di evaluasi itu tadi. Terus perbedaan asesmen dan evaluasi berdasarkan metode. Kalau asesmen itu tadi sudah dijelaskan sama Bunda Puput tadi ya. Ada tes, observasi, wawancara, kuesioner, dan portofolio. Kalau evaluasi itu asesmen itu juga masuk di evaluasi gitu. Jadi mencakup hasil asesmen, terus laporan, analisis data, dan juga umpan balik dari berbagai pihak. Oke, sampun. Itu materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Widi. Untuk acara selanjutnya, langsung saja pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bunda Muniratul Aini. Kepada Bunda Aini dipersilahkan. Oke, terima kasih Bunda. Tes, dengar Bun? Ya, Bunda. Oh, oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tujuan asesmen. Menurut Chittenden menyatakan bahwa tujuan dari penilaian asesmen purpose merupakan keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Jadi keeping track itu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Maka dalam hal ini guru itu wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didiknya. Yang kedua, checking up. Checking up ini berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru itu sangat penting dalam melaksanakan penilaian sehingga mengetahui bagian mana dari yang dikuasai peserta didik dan bagian mana
materi yang belum dikuasai peserta didik. Yang ketiga itu finding out. Finding out ini bagian mana materi yang belum Finding out ini merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif lain untuk penyelesaiannya. Yang keempat, summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini dapat digunakan oleh guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang saling membutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama yaitu untuk memantau perkembangan proses pembelajaran siswa. Lanjut, Bun. Yang kedua yaitu mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu untuk memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan bagi siswa, guru, program studi, sekolah, wahana kontrol kualitas lulusan, dan penunjang akuntabilitas institusi. Dengan demikian, tujuan asesmen dalam konteks pendidikan sangat penting untuk membantu berbagai pihak, seperti guru, siswa, dan lembaga pendidikan, untuk mengetahui pencapaian, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. Adapun beberapa tujuan asesmen ya untuk pendidikan diantaranya yaitu, lanjut Bun, untuk menilai kemajuan peserta didik. Asesmen digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai materi atau keterampilan yang telah diajarkan oleh. Ini membantu untuk mengidentifikasi apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Yang kedua yaitu mendeteksi kelemahan dan kekuatan peserta didik. Melalui asesmen, guru dapat mengidentifikasi mana yang masih menjadi kelemahan peserta didik, serta mana yang menonjol yang ditunjukkan peserta didik. Hal ini memungkinkan pengajaran yang lebih terfokus dan penyesuaian pendekatan pembelajaran untuk mendukung perkembangan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik. Asesmen memberikan umpan balik yang berguna bagi peserta didik dan guru. Jadi peserta didik itu mendapatkan informasi tentang apa yang perlu diperbaiki, sementara guru dapat menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan dan menyesuaikannya jika diperlukan. Yang keempat yaitu menentukan keputusan pembelajaran. Keputusan ini dapat dibuat mengenai langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. Misalnya, apakah peserta didik siap untuk melanjutkan materi yang lebih lanjut atau apakah mereka perlu mendapatkan pengajaran tambahan pada pelajaran tertentu. Yang kelima yaitu membantu perencanaan pembelajaran. Hasil asesmen membantu guru dalam merencanakan pembelajaran selanjutnya. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan menyesuaikan kegiatan kelas dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta. Jadi asesmen yang dilakukan secara konstruktif dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri peserta didik. Dengan mengetahui perkembangan mereka, peserta didik dapat merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Jadi asesmen ini digunakan untuk alat
mengambil keputusan mengenai berbagai hal terkait peserta didik sebagai promosi ke jenjang berikutnya, kelulusan atau intervensi pembelajaran yang mungkin diperlukan. Yang selanjutnya yaitu mendukung pembelajaran berkelanjutan. Jadi asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran mendukung pembelajaran berkelanjutan dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki diri berdasarkan umpan balik yang diberikan. Menilai efektivitas program pendidikan. Jadi asesmen juga berfungsi untuk menilai efektivitas program atau kurikulum pendidikan yang sedang diterapkan. Dengan menilai hasil belajar peserta didik, kita bisa mengetahui apakah program tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum. Yang ke-10 yaitu mengembangkan keterampilan kritis dan reflektif. Jadi asesmen ini juga dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif mengenai pencapaian mereka, baik melalui tes atau tugas yang menuntut mereka untuk mengevaluasi pemahaman mereka sendiri terhadap materi yang dipelajari. Jadi untuk kesimpulan materi kali ini yaitu berdasarkan pengertiannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses menilai secara keseluruhan efektivitas suatu program atau kegiatan pendidikan. Sedangkan asesmen adalah proses pengumpulan data yang lebih fokus pada penilaian individu peserta didik untuk mengetahui pencapaian mereka. Sedangkan instrumen asesmen adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam asesmen yang dapat berupa tes, observasi, kuesioner, atau portofolio. Maka perbedaan dan persamaan asesmen dan evaluasi ini adalah asesmen lebih bersifat individu dan fokus pada pencapaian peserta didik, serta dilakukan secara lebih sering selama proses belajar. Sedangkan evaluasi lebih bersifat menyeluruh, menilai keseluruhan program atau kebijakan pendidikan dan seringkali dilakukan setelah program selesai. Jadi ketiga konsep ini saling berkaitan dan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian hasil belajar. Meskipun ada perbedaan, keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Sehingga secara keseluruhan, tujuan asesmen adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, serta untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembelajaran dan pengambilan keputusan di tingkat individu dan kelas. Asesmen yang baik membantu dalam mendukung perkembangan peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Aini untuk pemaparan materinya. Sebelum masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, kita mau tepuk love dulu sama-sama ya. Yang tangannya dibesarkan. Wow, seperti ini ya. Ya, semua ikuti sama-sama ya. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. I love you. Terima kasih. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Pada pemaparan materi kali ini, kelompok kami membuka 3 pertanyaan untuk diskusi kali ini. Dari peserta yang lain atau kelompok yang lain, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan, dipersilahkan. Mohon izin Bunda, ingin bertanya. Oke. Monggo, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah dari kelompok 3. Izin Oke, bertanya, Bunda, monggo. Bunda. Oke. Apa saja tantangan etis yang muncul dalam pelaksanaan evaluasi berbasis kinerja atau performance basis assessment, dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi? Seperti itu, Bunda. Mungkin cara Terima kasih. pengatasannya gitu loh, Bunda. Ini dalam ruang lingkup pendidikan anak usia dini ya, Bun ya? Nggih, Bunda. Nggih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Nur Azizah. Mungkin bisa kami tampung dulu untuk selagi menunggu pertanyaan selanjutnya. Dipersilahkan ada yang mau bertanya dan diskusi. Monggo teman-teman yang lain. Bunda, saya ingin tanya. Oke, Bunda, monggo dipersilahkan. Saya Zahratul Mutia, saya dari kelompok 4. Saya ingin tanya, ketika lembaga ingin melakukan evaluasi, itu pihak siapa saja yang harus kita libatkan dalam melakukan evaluasi? Sudah, itu aja. Terima kasih, Bunda. Untuk pertanyaan yang terakhir, satu pertanyaan lagi kepada Bunda-Bunda dan Anda dipersilahkan. Mungkin selagi menunggu pertanyaan yang terakhir dari pemateri atau teman-teman kelompok 1 yang ada bisa memberikan penjelasan atau jawabannya, dipersilahkan. Oke. Mungkin saya bantu menjawab seperti tentang pertanyaannya Bu Nur Azizah. Ini kan pertanyaannya tentang tantangan yang muncul dalam basis kinerja. Maksudnya ini kinerja, kan kalau di dunia pendidikan berarti kinerja ya kinerja pendidiknya gitu kan ya. Nggih, Bunda. Nah, ini kalau tantangan yang muncul ini biasanya itu dari subjektivitas ya. Kenapa? Karena penilaian kinerja ini seringkali bersifat subjektif. Jadi pendidik ini harus menilai peserta didiknya itu berdasarkan pendapat dan persepsi mereka sendiri. Kadang itu kan setiap pendidik itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda ya. Mungkin itu yang menjadi tantangannya salah satunya. Nah itu yang kedua itu keterbatasan data. Jadi penilaian kinerja juga memerlukan data yang akurat dan lengkap. Jadi seringkali data yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak akurat sehingga kadang kita akan membuat penilaian ulang seperti itu. Kadang masih belum yakin tentang hasilnya atau bagaimana. Terus yang ketiga ini perbedaan individu tadi, perbedaan setiap pendidik, setiap individu masing-masing, perbedaan pendapat berdasarkan pemikiran individu gitu. Terus bagaimana hal yang dapat diatasi, yaitu yang pertama bisa menggunakan metode penilaian yang objektif. Jadi bisa mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Misalnya metode ini itu gimana sih? Jadi bisa musyawarah ulang dan bisa kan kalau kita menilai peserta didik itu kan tidak hanya
menurut pendapat kita sendiri ya. Kalau misalkan kita ayal-ayalan atau bagaimana berbeda pendapat, kita lihat lagi itu buku pegangan kita apa namanya saya lupa. Nah, buku panduan penilaian kan juga ada. Nanti kita olah lagi di situ apakah pendapat yang kita berikan ini tepat atau kurang menurut buku panduan yang kita punya gitu ya. Yang kedua juga mengumpulkan data yang akurat. Artinya dalam proses penilaian peserta didik guru itu juga harus lebih objektif lagi, lebih terfokus lagi kepada peserta didik. Jadi agar datanya ini bisa lebih akurat. Itu kalau menurut pendapat saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu. Atau dari teman-teman yang lain selain kelompok 1 mungkin ada yang bisa. Ini kan ya Bun ya. Tantangan kinerja apa? Evaluasi kinerja guru ya Bun ya, bukan siswa kan ya? Iya, berarti kalau tentang kinerja Maksudnya kan berarti lembaga ke guru kan, Guru bukan bener. siswa kan? Iya. Ya, oke. Dia lembaga ke guru kan ya? Oke. Karena ini kalau hanya lihat pertanyaannya saja berbasis kinerja, ini kinerja dalam bidang apa? Kalau kita ini kan sedang membahas tentang asesmen dan evaluasi pembelajaran anak usia dini, berarti kan di lembaga pendidikan gitu. Kalau beda lagi kan kalau mungkin kinerja di kantor atau di tempat lain, ya Bunda. Di pendidikan, Iya, Bunda. Oh, lebih di pendidikan ya. Berarti ke tendiknya ya Bun ya, ke tenaga Iya. pendidik ya. Mungkin Berarti ke ada. tendik ya Bun ya. Oke. Karena yang perlu kita pahami ya Bun ya, evaluasi asesmen itu tidak hanya ada di pendidikan Bun, tapi di perusahaan itu ada. Oke. Kemudian kan iya kan untuk mengasesmen kinerja apa karyawan itu ada sekarang. Nah itu dari dulu ada, cuman sekarang lagi ngetren itu Bun. Oke. Psikolog Tadi kan sekarang sedikit Bunda. ya jurusan psikolog kan sekarang baru viral itu. Jadi gini, kalau yang dimaksud tadi itu apa evaluasi berbasis kinerja guru, berarti kan intinya lembaga mengevaluasi guru gitu ya Bun ya. Lah yang perlu dievaluasi kan kalau guru itu kan terkait dengan pengelolaan, bagaimana guru itu bisa memahami kompetensi pedagogik dan andragogiknya mereka, kemudian bagaimana mereka bisa proses pengajarannya gitu kan ya Bun ya. Kalau di dosen itu dan yang biasanya mengevaluasi itu bisa siswa. Kalau TK mungkin langsung kepala sekolah ya Bun ya, kepala sekolah kalau TK ya yang mengevaluasi itu. Atau minta minta evaluasi dari wali murid gitu ya Bun ya. Nah, terkait dengan bentuk asesmennya kan nanti disepakati entah dengan dengan dokumen atau checklist gitu kan ya Bun ya. Semisal ini guru ini kira-kira proses pengajarannya bagaimana gitu kan. Nah, cuman kalau masalah tantangannya itu ya benar katanya Bunda tadi banyak kekurangan apalagi kalau yang berbasis checklist ya Bun ya. Apalagi kalau yang diminta datanya itu adalah guru wali murid. Nah, sehingga kan mereka ngisinya itu kan kadang nggak enak gitu ya Bun ya. Kalau di dosen itu kan namanya EDOM itu Bun. Evaluasi dosen itu pun kan yang ngisi mahasiswa gitu ya. Yang ngisi mahasiswa itu kan sama. Kalau di guru itu kan yang mengisi entah kalau di TK masa iya kalau anak-anak TK bisa mengerjakan itu ya Bun ya. Mungkin nanti ke wali murid ya Bun ya. Jadi kira-kira bu guru ini baik apa enggak, suka senyum apa enggak kan gitu ya Bun ya. Cuman kan kekurangannya itu kadang mahasiswa pun saya dulu juga ketika jadi mahasiswa itu mau ngisi dosen ini killer kan tidak enak ya Bun ya. Tidak enak. Jadi baik sangat apalagi kalau yang berbasis itu Bun checklist itu Bun baik sangat baik ini ya. Akhirnya kan ngawur ya Bun ya. Makanya tes psikologi itu ya Bun ya kalau kalau yang berbasis apa itu itu pun checklist itu pun itu kurang akurat karena kan ngisinya itu kan kadang karena terlalu banyak soal ya Bun ya. Itu ngisinya kan semrawut sudah Bun, asal-asalan kan. Sehingga hasilnya pun kurang ya kecuali kalau pakai fingerprint. Nah itu ya kalau pakai fingerprint itu kan
lebih inilah, lebih keakuratannya bisa di ini daripada yang menggunakan dokumen-dokumen itu, Bun. Nah, itu jadi tantangannya itu sekarang apalagi kan sudah ada apa? Ya itu, Bun, tantangannya lebih ke apa ya, Bun? Ya, karena kan kalau digital itu kalau di TK gimana, Bun? Yang mengevaluasi itu kan wali murid ya, Bun ya. Kepala sekolah juga ya, Bun ya. Terkait dengan proses pengajarannya bagaimana gitu kan ya. Nah, itu jadi berbasis kinerja, kinerja gurunya itu dievaluasi gitu, Bun. Apa yang kurang di guru itu gitu, Bun. Semisal ini kurang pelatihan, ini guru ini cara pengajarannya kurang, akhirnya nanti evaluasinya kan, oh ini mungkin nanti diikutkan pelatihan gitu, Bun. Nah, itu cuman tantangan kalau berbasis kinerja itu memang apa ya, Bun ya? Yang nguji itu, Bun, yang mengevaluasi itu ini. Jadi harus, apalagi kalau sekarang berbasis digital, harusnya lebih melek ke digital itu ya. Melek ke digital itu, Bun. Itu Bu, jadi bukan bukan yang dimaksud dengan Bunda tadi yang tanya itu bukan ini, bukan evaluasi berbasis kinerja ke murid, tapi lebih ke guru ya, guru yang dinilai itu, Bun. Itu tadi jawaban dari kelompok kami, dari anggota kelompok kami, dan penjelasan dari Ibu dosen pengampu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bunda Zahra tadi tentang siapa saja yang terlibat dalam melakukan evaluasi. Mungkin dari anggota kelompok sudah siap untuk jawabannya, bisa menyampaikan. Oke, saya mau mencoba menjawab ya Bun untuk pertanyaan dari Bunda. Jadi tadi seperti yang dikatakan Bunda Lulu tadi sudah disinggung sama Bunda Lulu bahwa siapa saja yang terlibat pada jika lembaga ingin melakukan evaluasi. Jadi tadi Bunda Lulu juga mengatakan bisa kepala sekolah atau dewan guru, bahkan juga wali murid gitu. Kalau lebih ke evaluasi lebih luasnya biasanya kita mengundang siapa itu pengawas kayak gitu, pengawas. Terus misalnya untuk pemerintah komite sekolah, terus pemerintah yang ada di daerah tersebut, pemerintah desa misalnya kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya, itu sudah benar, Bun. Jadi kalau evaluasi itu kan penilaian, Bun. Kalau asesmen itu kan kita mengelola data. Semisal kalau kita mau akreditasi ya contohnya ya. Jadi kan asesmennya itu yang dinilai kan 8 standar ya, Bun ya. Masih 8 standar enggak, Bun? Anunya itu penilaiannya itu, Bun. Nah, jadi semisal yang di asesmen nanti kan lebih ke sarana prasarana itu kan ya. Jadi kita mencari datanya kira-kira sarana prasarana di TK ini sudah bagus apa enggak, kursinya ada berapa, pintunya kondisinya rusak apa enggak gitu kan ya, Bun ya. Nah, itu namanya asesmen. Jadi kita mencari data, pengelolaan datanya gitu, Bunda ya. Jadi kita mengumpulkan datanya itu di asesmen itu, Bun, di asesmen. Nah, karena asesmen itu kan prosesnya, Bu. Nah, kalau evaluasi itu, Bu, nah itu evaluasi itu makanya ketika pertanyaannya siapa yang dilibatkan dalam evaluasi, nah itu harus yang di atasnya, Bu. Semisal kalau guru, itu di atasnya guru siapa. Nah, kalau guru yang bisa mengevaluasi itu kepala sekolah. Kemudian kalau kepala sekolah yang bisa mengevaluasi itu komite, semisal kalau komite siapa, ketua yayasan, semisal makin tinggi, Bun. Nah, nanti kalau semua, semisal ke proses pelaksanaan, guru, kepala sekolah, dan lain-lain, itu nanti benar kata Bunda, nanti kita bisa mengundang pengawas, atau nanti kalau dibutuhkan dari pihak dinas pendidikan, kira-kira ini kurikulum yang kita gunakan sudah bagus apa enggak, gitu itu Bun ya. Nah itu ya, jadi semakin meningkat Bun kalau evaluasi. Kalau emang mengevaluasi murid kan guru, yang mengevaluasi guru, itu semakin meningkat gitu ya.
Nah, sehingga nanti dari evaluasi itu kan evaluasi kapan penilaian, Bun. Nah, dari evaluasi itu kan nanti ditemukan kira-kira oh ini kurangnya di sini. Ini yang perlu ditambah di sini gitu, Bun. Nah, kalau asesmen itu lebih ke pengelolaan, Bun. Jadi apa ya, semisal apa kita mencari lah, mencari. Makanya kan kenapa kok asesmen itu ada portofolio. Nah, jadi kita mencari data perkembangannya anak itu dari lokakaryannya mereka gitu, Bun. Atau dokumentasi atau dari kegiatannya anak-anak. Semisal oh anak-anak sekarang oh, si Herman ini sekarang sudah bisa lari semisal ya itu kan. Nah, jadi kan kita mengelola data, kita mencari informasinya dulu lah kemudian dievaluasi itu nanti digodoknya. Tuh, Bun. Oh ini ternyata Herman itu larinya kurang kenceng. Ini 1 minggu itu Herman larinya hanya 1 kali semisal, Bun. Nah itu. Jadi evaluasi sama asesmen itu satu kesatuan lah. Kalau dianggapnya adik-adik dan kakak gitu, Bun. Sebenarnya hampir sama ya, Bun ya, hampir sama. Sama-sama menilai sebenarnya, Bun. Cuman tupoksinya saja yang ini. Kalau asesmen itu kan kita mencari ya, mencari informasinya dulu. Sama kalau asesmen itu kalau di apa? Kalau di sekarang kan yang terbaru berbasis orang psikolog itu pun kan menggunakan soal-soal itu kan ya, Bun ya, dokumen-dokumen itu, Bun. Nah, nanti ketika sudah ketemu baru dievaluasi. Nanti muncul itu di penilaiannya itu. Nah, itu Bun. Jadi yang terlibat itu ya orang-orang intinya yang terlibat itu yang saya sebutkan tadi. Itu Bun. Baik, terima kasih Bunda untuk penjelasannya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin dari anggota lain ada yang Saya mau bertanya, Bunda. Oke, Bunda, monggo. Perkenalkan, nama saya Siti Maulina Septiani dari perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, Bunda, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan pembelajaran yang berpusat pada anak? Baik, Bunda Lina, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan yang berpusat pada anak? Oke, Bunda. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari anggota kelompok kami ada yang sudah siap untuk pertanyaannya, dipersilahkan. Saya coba jawab ya, Bun. Monggo, Bun. Jadi kalau evaluasi keberhasilan dari suatu pembelajaran itu memerlukan pendekatan itu yang lebih fokus ke proses perkembangannya secara menyeluruh. Jadi nggak hanya kita lihat outputnya, lihat hasil akhirnya. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada anak itu menekankan apa kebutuhan anak, minatnya anak, terus gimana cara belajar dari setiap anak. Jadi kan kalau anak itu kebutuhannya beda-beda, minatnya juga beda, ada anak yang suka gambar, ada yang suka membaca, ada yang suka menghitung. Jadi kita fokuskannya ke sana, menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka, menyesuaikan dengan minatnya mereka, menyesuaikan dengan gaya belajar dari masing-masing anak itu sendiri. Jadi kadang kan ada anak yang bisa belajar sambil anak ini main, tapi dia tuh mendengarkan gitu. Itu kita nggak bisa kalau misalnya paksain dia harus duduk untuk dengerin, malah gak nyambung nanti kalau anaknya bad mood gitu. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada anak itu lebih lebih memperhatikan ke kebutuhannya mereka, gaya belajarnya gitu. Jadi evaluasi yang dilakukan itu harus em, memperlihatkan hasil dari prinsip-prinsipnya yang tadi, terus menekankan pada aspek perkembangan anak, jadi keterlibatannya, terus proses belajar yang terjadi gitu. Kalau untuk caranya, gimana nih caranya untuk mengevaluasi? Jadi kalau yang pertama itu bisa kita lakukan observasi berkelanjutan. Jadi kalau observasi berkelanjutan itu diobservasi dari awal pembelajaran sampai
sampai di akhir pembelajaran gitu. Jadi guru itu dapat mencatat tuh gimana anak berinteraksi dengan teman sekelas, bagaimana mereka mengatasi tantangan dari setiap tugas yang diberikan, terus bagaimana mereka mengembangkan eh, keterampilan sosialnya. Jadi observasinya itu dilakukan secara menerus dari awal pertemuan sampai akhir kalau mungkin eh, di kita itu dari awal masuk ya. Jadi dilihat, jadi kalau anak yang awalnya susah sosialisasi itu gimana observasinya gitu. Jadi dilanjutkan evaluasinya itu melalui observasi berkelanjutan. Caranya itu eh, observasi informal. Jadi setiap anak bermain, terus ngerjain tugas itu dicatat, ditulis, terus dibuat portofolio untuk menyimpan bukti-buktinya tadi. Jadi kalau pas penilaian evaluasi penilaian akhir itu kita bisa revise ulang dari sana gitu. Terus ada juga pakai cara penilaian formatif. Jadi penilaian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan anak. Jadi kita memberikan pembelajaran, tapi kita juga berusaha membuat anak itu memberikan umpan balik yang akan membantu mereka berkembang gitu. Jadi ada kita kasih mereka memberikan gitu, ada umpan balik. Implementasinya kalau umpan balik itu dilakukan secara teratur, jadi setiap proses pembelajaran gitu. Terus bisa juga diberikan apa kemarin pertanyaan pemantik gitu, pertanyaan yang mengarah ke pembelajarannya, ketujuannya itu tadi untuk menumbuhkan eh, cara berpikirnya anak-anak. Jadi wawasannya itu lebih dibebasin. Otomatis kan menambah pemahaman dan keterlibatan anak itu sendiri. Terus mungkin bisa juga pakai diskusi kelompok. Jadi kalau mungkin kalau di PAUD itu biasanya kan kalau di tempatku itu bukan PAUD PRA, itu mejanya kan eh, warna-warni itu kita jadikan kelompok. Nah, itu biasanya kita kasih tugas. Jadi dari tugas itu kita lihat nih kolaborasinya anak-anak antar teman satu kelompoknya itu. Jadi itu juga bisa membantu. Terus kemudian ada portofolio tadi. Portofolio itu adalah salah satu ini ya cara untuk memudahkan kita guru kalau untuk mengingat hasil pembelajarannya anak-anak. Sedangkan kalau kita itu kan ngajarnya lebih dari satu, pasti lebih dari 10. Apalagi kalau yang di pelosok itu satu kelas bisa sampai 20 dipegang satu guru. Nah, kalau ada portofolio, kita itu bisa lihat tuh dari portofolionya yang isinya dokumen, terus tugas-tugasnya anak-anak, terus foto-foto juga gitu. Jadi itu bisa membantu gitu. Caranya gimana? Susun portofolionya disusun dulu. Jadi setiap kegiatan itu ada portofolio yang akan membantu kita mengingat hasilnya anak di saat itu. Tuh, Bun. Enggak, yang lain mungkin ada yang mau nambahin. Ya, bagaimana Bun? Bisa dipahami, Bun? Itu ya. Jadi kalau berpusat kepada anak itu benar kata asesmen itu kan kita sudah di ini ya, Bun. Ya, ada portofolio, dokumentasi, kemudian ada checklist. Nah, tapi kalau untuk yang berpusat kepada anak itu memang yang lebih bagus ya, itu ke portofolio dan dokumentasi. Jadi kan berpusat ke anak. Jadi kita fokus ke anak itu pun. Nah, kalau portofolio kan berbasis karya kan. Kita nganu karyanya anak-anak itu benar katanya Bunda Bici tadi itu. Jadi akhirnya kita nanti bisa melihat, mengevaluasi, bisa mengasesmen dari sana. Kalau dokumentasi kegiatannya anak. Jadi kan kita fokus ke anak, Bun. Karena kan pertanyaan Bunda kan tadi yang berpusat kepada anak ya, Bun ya. Kita fokus kalau dokumentasi portofolio itu fokus, Bun. Kita fokus. Fokus kalau dokumentasi lebih ke kegiatannya anak, kemudian apa itu kesehariannya anak bagaimana di kelas gitu kan. Kemudian kalau yang portofolio itu kan lebih kepada karya-karya tugas-tugasnya mereka. Nah, itu jadi lebih apa lebih lebih dekat itu daripada checklist ya itu lebih dekat ya portofolio dan dokumentasi itu, Bun. Itu sip itu jawaban dari Bunda Wiji sudah.
Iya Bunda, bisa dipahami. Makasih Bunda atas jawabannya. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari anggota kelompok. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau didiskusikan lagi, apa ya, ada yang disampaikan lagi bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, kita panggil Bunda Lulu bersama-sama ya. Biar lebih berkesan. Kalau kau suka hati, panggil Bunda Lulu. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Semangat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bunda. See you. Sampai jumpa webinar selanjutnya.